JPC Official TV. Sore hari ini saya berkesempatan bertemu dengan motivator muda dari Jakarta yang asli Kroya. Namanya Mas Mandra Adi Gunawan Eskom. Mas Mandra ini adalah adik tingkat saya di Perbanas. Beliau lulus tahun 2008. Jadi adik tingkat karena saya selesai tahun 93. Ya, oke Mas Mandra. Jadi kita sudah tahu nih kalau Mas Mandra selama ini dikenal sebagai motivator yang cukup dikenal, terutama di seputar Kabupaten Cilacap dan di Jakarta tentu saja sudah banyak berkiprah. Menurut Mas Mandra, prospek menjadi seorang motivator ke depan ini seperti apa, Mas? Baik, terima kasih Mas Kono, ini senior saya luar biasa karena kesempatan bisa duduk bareng bersama beliau. Nah, kita bicara motivator adalah bagaimana kita berbagi pengalaman, sebenarnya kan. Ketika teman-teman yang ingin menjadi, sebutannya bukan motivator, inspirator lah. Teman-teman yang sudah punya pengalaman, siapapun bisa jadi motivator. Artinya bisa berbagi pengalaman kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Pastinya nanti ada kendala-kendala yang kita hadapi, bisa kita share kepada orang lain. Nah, itu bisa bagian dari inspirasi buat orang lain. Oke, betul. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa selain beliau lulus dari Perbanas, juga tentu saja sertifikasi di bidang motivator ini tidak begitu saja menjadi seorang motivator. Seperti saya juga dulu pernah lolos mengambil NLP sebetulnya. Cuman mungkin nasib tidak menentukan saya menjadi seorang motivator. Jadi motivator untuk keluarga. Oke, menurut Mas Mandra sendiri, apa sih sebenarnya peran motivator di dalam meningkatkan, kalau kita bicara di dalam segmentasi bisnis adalah meningkatkan sales. Ini ilmunya ini dari mana ini Mas Mandra? Oke. Baik, Kalau saya dengan sales ya Mas Mandra ya, dengan sales. Jualan. Kalau bicara bisnis, bicara sales, motivator itu bagian dari eksternal yang mampu mendorong atau mendongkrak daripada yang mana penggiat-penggiat bisnis. Artinya apa? Bahwa kendala-kendala yang terjadi dalam bisnis, dalam penjualan biasanya dilihat dari proses eksternal. Nah, proses eksternal inilah yang akan menjadi sebagai alarm atau sebagai mentor bagaimana ini harusnya tidak baik atau tidak benar, maka dibutuhkan seorang pendamping sebagai motivator atau mentor atau sebutannya apa gitu ya. Oke, satu lagi Mas Mandra, kita kan mengenal yang namanya kearifan lokal nih ya. Misalnya Mas Mandra ini walaupun lahir di Jakarta, besar di Jakarta, kuliah di Jakarta, ibunya juga asli Jakarta, tetapi karena beliau adalah berdarah Cilacap, maka mestinya harus juga bisa mengembangkan konsep kearifan lokal di dalam ilmu motivasi ini. Apakah ada ide Mas Mandra ke depan ketika membawakan ilmu motivasi ini atau inspirasi ini juga nanti disampaikan dalam bahasa lokal Cilacap atau Banyumasan? Apakah ada terbersit inspirasi seperti itu Mas Mandra? Sebenarnya ada beberapa kali mencoba, cuma memang saat ini masih dalam proses bisa bilang proses perkembangan lah. Satu sisi saya memang lahir di Jakarta dan memang orang tua saya, bapak saya ada orang Cilacap, tapi logat saya belum masuk ya. Jadi saya lagi memfasihkan logat-logat Cilacap bagaimana nanti ketika ada materi-materi yang bisa kiranya dengan menggunakan bahasa lokal dan sebagainya agar tidak menyinggung dengan bahasa-bahasa yang sesuai. Terakhir Mas Mandra, pesan untuk generasi muda khususnya di kota Cilacap tentang peluang menjadi seorang inspirator atau karena kita tahu bahwa inspirator atau motivator ini merupakan sebetulnya segmentasinya itu masih banyak sekali. Saya beberapa kali ikut di acara seminar-seminar yang mengundang beberapa motivator hebat. Saya pernah ikut acaranya Agung Waringin, pernah ikut beberapa yang lain, termasuk mentor saya di Jakarta itu juga cukup dikenal lah, Prasetya M. Brata, mungkin kakak leadingnya Mas Mandra juga dari UI. Nah, pesan Mas Mandra untuk generasi muda Kroya yang mau belajar tentang ilmu motivator, karena ilmu ini walaupun otodidak pengembangannya, tetapi ada konsep dasarnya. Misalnya Mas Mandra berbasis dari ilmu komunikasi misalnya, atau ilmu komputer juga menguasai misalnya. Kemudian ada yang namanya sertifikasi NLP, Neurosemantic Language Programming. Nah, ini kan sebenarnya kan perpaduan antara teoritis yang memang sudah baku dengan pengembangan yang dilakukan oleh personalnya. Menurut Mas Mandra pesan generasi muda dan jelas seperti apa Mas Mandra? Kalau buat teman-teman pemuda di Cilacap, sebenarnya saya hanya bisa berbagi sedikit terkait dengan bahwa potensi Cilacap ini sangat luar biasa. Seringkali saya di forum-forum tertentu, yang forum-forum besar itu bertemu dengan orang-orang hebat di Cilacap, tentunya asli Cilacap, tapi dia tidak bisa memberikan
tidak berani untuk bersuara bahwa dia hebat gitu, artinya bahwa dia memiliki sesuatu yang bisa dibagi oleh teman-teman yang lain. Nah, pesan saya adalah untuk teman-teman yang punya sesuatu hal apapun itu, sekecil apapun, kalau memang ingin berbagi sama orang, berbagi sama teman-teman yang lain dan masyarakat dan berguna, beranilah mulai sekarang untuk memberikan hal-hal yang positif. Jangan sekali untuk diri sendiri. Oke, satu hal terakhir dari Mas Mandra bahwa berpikir positif, memberikan kesempatan kepada orang untuk maju, dan berpikir maju tentunya adalah bagian dari motivasi yang mestinya setiap pribadi itu bisa memahaminya, sehingga dia secara personal pun ada peningkatan taraf hidup. Jadi taraf hidup bukan hanya harta ya Mas ya, tapi kemampuan intelektual pun bagian dari taraf hidup itu sendiri. Oke, masih bersama kami JPC Obselti, dan tadi tamu kita istimewa Mas Mandra Adi Gunawan dari Kota Kroya, Sukono Wiranegara, reporter JPC Obsel TV menginfokan untuk Anda semuanya. Terima kasih, selamat sore.